Jadi serpihan-serpihan riwayat dari Maulana al-Imam Al-Habr Al-Qutb Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad Al-Faqih. Karena malam ini selain maulid juga tahlil beliau, jadi harus sedikit dibahas. Imam Al-Habr itu panggilan akrab dari Habib Abdul Qadir itu aneh memang. Dari kecil zaman beliau 10 tahun di Ribat Tarim sudah aneh. Menurut riwayat ketika beliau di sana sudah pernah ditemui oleh Sayyidina Al-Khadir alaihissalam wa ala nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang unik, kalau beliau mau melakukan kesalahan yang sebetulnya tidak pantas disebut kesalahan, pasti ada kejadian aneh yang menyebabkan beliau tidak jadi melakukan itu. Contoh, waktu jenazah guru beliau Al-Habib Al-Imam Al-Qutb Ali bin Muhammad Al-Habashi, sahib Simtud Durar, pengarang Simtud Durar, itu kan beliau sedang sakit perut, sampai dari sakitnya berdiri aja terbungkuk-bungkuk. Jadi bangun gak kuat, duduk lagi, bangun gak kuat. Sedangkan Habib Ali meninggal. Anak-anak pesantren Ribat sudah berangkat ke Siwun, tempatnya Habib Ali. Tahu-tahu pamannya datang, Fulan bin Fulan Al-Arfan, memarahi beliau. Ya Abdul Qadir, jenazah tidak diulang 2 kali, nggak ada wali meninggal 2 kali. Ilhaq, disuruh. Akhirnya beliau sambil jalan sambil megangin perut berangkat ke sana. Selesai jenazah Habib Ali, agak enak beliau perutnya. Datang ke rumah pamannya itu mau terima kasih. Terima kasih, coba antum gak ke pesantren jadi saya tidak berangkat. Ketawa pamannya, kapan saya menemui ente? Saya tidak datang ke Ribat, wala ketemu kamu, wala apa. Hal-hal begini ini sering ya, dari mulai beliau masih di Ribat. Itu satu. Banyak keunikan-keunikan yang saya temukan waktu saya mengumpulkan serpihan-serpihan riwayat dari Al-Imam Al-Habr Al-Qutb Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad Al-Faqih. Ringkas cerita, setelah beliau selesai masa belajar, beliau sempat mengajar di Surabaya, di madrasahnya Al-Habib Muhammad bin Ahmad Al-Muhdar yang orang Qusida tadi itu, Habib bin Imam Al-Qutb Muhammad bin Ahmad Al-Muhdar. Terjadi sedikit su'ul adab dari sebagian santri di sana kepada Habib Abdul Qadir. Rame, sampai rame. Detil kejadian itu oleh almarhum birahmatil hayyil qayyum Al-Ustaz Muhammad Ba'bud, murid beliau yang punya pesantren Darun Nasyi'in di Lawang. Saya nggak dikasih tahu, kurang enak mungkin. Saya tanya, "Isyil qadhiyah?" Nggak mau jawab. Pokoknya ada sesuatu yang nggak enak gitu. Yang sampai semua guru-guru di Surabaya, di Al-Khairiyah Surabaya dan santri-santri tahu. Al-Habib Abdul Qadir sakat, nggak marah, nggak diem, nahan, kalem, menahan marah. Yang nggak terima gurunya itu Habib Muhammad Muhdar, makanya muncul qasidah tadi itu. Apa? Hatil abiyat, al-abiyat ada itu disebut di qasidah tadi itu. Wa'ani bihi Syekh al-Ulum Ibn Ahmad ila bil faqih Abdul Ghidha wa tibbahu agama bidarsil ilmi lillahi mukhlisan. Ini sama ulama-ulama sering dibahas ini. Ulama-ulama dari murid-murid beliau. Katanya kalau murid memuji guru itu biasa. Tapi kalau guru memuji murid, itu luar biasa. Ini syahadah penyaksian dari Habib Muhammad Muhdar, aqama bidarsil ilmi lillahi mukhlisan. Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad Al-Faqih itu kalau mengajar dengan keikhlasan. Wa anfaqa fi ta'limihil ilma kasbahu. Kata Sayyidil Walid, Habib Muhammad Muhdar itu saking cintanya kepada Imamul Habr sampai mengeluarkan apa ya, kata orang Jawa, supoto. Bahaya ini. Habib Muhammad Muhdar itu mandi pengocap kalau kata orang Jawa itu. Orang Madura Jawa bilang mandi pengocap. Kalau ngomong apa jadi?
sampai Al-Habib Ahmad bin Thalib waktu itu sudah sepuh. Habib Muhammad Muhdhar masih muda waktu hall Tegal kejadiannya, kalau nggak salah itu kejadian di hall Tegal. Al-Habib Muhammad Muhdhar tahu-tahu mengeluarkan syair waman zafan gitu. Siapa orang yang ikut zafin, paham zafin ya, joget yang itu, mengeluarkan itu akan mendapat ini. Itu Habib Ahmad bin Thalib paling sepuh itu bangun langsung zafin. Jadi ada Habib paling sepuh di majelis langsung bangun ikut zafin. Ditanya kenapa? Aghtanim doa Al-Habib Muhammad bin Ahmad Al-Muhdhar. Sebab kalau sudah ngomong jadi. Mustajabud doa, ucapannya jadi. Habib Muhammad bin Ahmad Al-Muhdhar. Ini beliau ngomong begini nih. La illam yaqumu kulluhum bihtiramihi sayalqawna jahlan min jahulin wa khatbahu. Itu yang dituju murid yang su'ul adab kepada Habib Abdul Qadir. Siapa-siapa yang tidak berdiri menghormati Al-Habib Abdul Qadir akan memperoleh kebodohan. Dia akan jadi orang yang paling bodoh dalam hidupnya dan akan hidup dalam malapetaka. Perhatikan cerita saya dengar dari Ustaz Muhammad Ba'bud ini, diteliti sama Ustaz Muhammad Ba'bud ini. Kejadian enggak ini? Orang yang kena tulah tadi itu, ya Allah, hidupnya nikah, cerai, dagang, hancur. Wah, saya sebut beliau marganya apa ya? Namanya saya nggak tahu. Sampai maaf untuk maisyahnya itu jualan rokok di kios kecil itu lah. Ustaz Muhammad Ba'bud nggak tega datang ya. Imshi la malang utlubil afu minal Ustaz Abdul Qadir bil begini. Ini bahaya orang-orang begini nih. Sekali balanya turun yang nggak terima itu gurunya sampai Rasulullah sampai Hadratullah Azza wa Jalla. Bahaya ini. La illam yaqumu kulluhum bihtiramihi sayalqawna jahlan min jahulin wa khatbahu. Habib Abdul Qadir itu tidak seperti Habib Abdullah, beda modelnya. Kalau Ustadzul Imam Habib Abdullah itu mirip-mirip Sayyid Muhammad Al-Maliki itu, caranya ngajar apa itu. Habib Abdul Qadir ini yang saya dengar dari murid-muridnya itu nyebut ana saja nggak pernah, nggak ada saya, nggak ada itu. Mutawadhi, jam. Layan roli nafsihi syai'an, tidak menganggap dirinya ada apa-apa sama sekali. Saya dapat riwayat lagi dari Habib Bagir masih hidup. Kalau sudah duduk sama anak-anaknya Habib Muhammad Muhdhar, beliau yang awal ngomong itu, wallah syuf sahibi fulan fatah ma'had, fulan da'a ilallah, fulan kada wa ana la af'al syai'an. Itu asli dari hatinya begitu. Padahal yang dibanggakan oleh pesantren Ribat sampai saat ini dari mutakharrijnya adalah Al-Imam Al-Habr Al-Qutb Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad bin Faqih dan gurunya Habib Umar bin Hafidh. Siapa itu? Habib Muhammad Al-Haddad. Itu dua yang paling dibanggakan pesantren Ribat. Saya dengar dari Habib Salim Syatiri sendiri dia. Mutakharrij Ribat yang paling dibanggakan dua orang, Habib Muhammad Haddad dan Al-Imam Al-Habr Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad bin Faqih. Saya untuk melengkapi riwayat beliau harus menukil dari kelompok kiai. Nggak lengkap kalau saya nggak nukil dari kelompok kiai yang ahli kasyaf zaman itu. Tahun-tahun 60-an itu di Tegal ada suatu kiai ahli tauhid jami' bainal ilm wal wilayah, kakeknya ini. Kakeknya Habib Saleh nih. Habib Saleh ini turunan Habib plus kiai. Jadi kalau orang mau mahabbah sama Habib plus mahabbah kiai ya ke dia nih. Turunannya lengkap ini, ya Habib, ya Kiai, ya Alawiyah, ya NU, lengkap ini. Ini wakil ketua apa di Surya Tegal. Kakeknya dia ini namanya guru saya juga, Syekhuna, Syekhu Masyayikhina Kiai Said bin Armiyah radhiyallahu taala anhu. Kiai Said waktu itu punya anak Kiai Ahmad, masih kecil. Kiai Ahmad masih kecil. Terus kakeknya Habib Alwi ini, kulo sampean sami itu siapa? Habib siapa? Ada yang kalau ceramah kulo sampean sami, kulo sampean pada mati seribu siapa? Al Habib Muhammad itu terkenal di zaman dulu kalau ceramah
mesti diawali kulo sampeyan sami. Ada jaddu Habib Alwi itu. Habib Muhammad bin Ali datang ke Kiai Said, masuk ke Darul Hadith karena Al Habib Abdul Qadir bin Ahmad bin Fuqih kada. Dah. Imam Al-Habriyah sudah meninggal zaman Sultan Imam itu. Kiai Said jenenge kiai itu kalau mau apa-apa istikharah. Nggih, tapi istikharah. Malam istikharah. Ini betul ini, bisa ditanyakan ke Kiai Ahmad riwayat ini. Beliau mendapat isyarah ada matahari itu keluar sinarnya mencorong itu nyentrong. Sampai menerangi seluruh jagat. Akhirnya waktu Habib Muhammad bin Ali bin datang, Kiai Said ngomong, setuju Bib, saya mau masukkan pakai bahasa Jawa ya, ini saya terjemah ke Darul Hadith, sebab istikharah saya itu Darul Hadith itu tempatnya isyraqu nuris syams, keluarnya mencorongnya sinar matahari yang menerangi penjuru bumi. Isyarah al-Imam Al-Habr Al-Qutub Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad bin Fuqih